Halo nakama animeku. Di video kali ini kami akan membahas tentang 3 pedang yang dimiliki oleh Zoro, yaitu Wadoi Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan Susui. Zoro merupakan wakil kapten dari bajak laut Mugiwara. Zoro merupakan pendekar pedang di kru Mugiwara itu. Zoro menggunakan teknik 3 pedang yaitu Santoryu, berbeda seperti pendekar pedang pada umumnya. Jenis dan karakteristik suatu pedang merupakan hal yang penting untuk dikuasai pemiliknya. Saat ini Zoro memiliki 3 pedang dengan karakteristik dan jenis yang berbeda-beda, yaitu Wadoi Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan Susui. Namun seperti apa sejarah, jenis, dan karakteristik dari ketiga pedang tersebut? Sebelum kami membahasnya, ada baiknya juga untuk nakama yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Pedang yang satu ini merupakan pedang yang selalu dimiliki Zoro sejak awal cerita, sementara 2 pedang lainnya telah rusak dan beberapa kali mengalami pergantian. Pedang ini mempunyai kualitas yang sangat baik, bahkan termasuk dalam 21 Owazamono, dan bertipe straight sword. Selain itu, pedang ini juga memiliki sejarah tersendiri bagi Zoro. Pedang ini merupakan pedang yang digunakan oleh Kuina, teman masa kecil Zoro, dalam pertarungan terakhir mereka sebelum Kuina meninggal. Sebagai salah satu penghormatan untuk Kuina, Zoro memakai pedang ini untuk mewujudkan cita-cita mereka bersama, yaitu menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Salah satu bukti ketahanan dan kualitas dari pedang ini adalah ketika Zoro bertarung melawan Mihawk. Pedang ini adalah satu-satunya pedang Zoro yang masih tetap utuh. Sebelum memiliki Susui, pedang ini beberapa kali digunakan ketika ia hanya memakai satu pedang, seperti ketika melawan Dash Bones atau Mr. One. Menurut Tashigi pada episode 49, harga Wadoi Ichimonji setidaknya 20 juta beli atau lebih. Sandai Kitetsu merupakan pedang yang telah dimiliki Zoro sejak Wokona RC. Zoro mendapatkan pedang ini dari Ippon Matsu bersama dengan Yubashiri, namun sudah rusak saat ARC Mias Lobby. Sandai Kitetsu merupakan salah satu dari 3 pedang terkutuk Kitetsu dan bertipe Sharp Sword, walaupun pedang ini memiliki Great Wazamono paling rendah. Konon semua pedang Kitetsu selalu membawa kematian yang mengenaskan bagi pemiliknya, namun hal ini sepertinya tidak berlaku bagi Zoro. Hal ini dibuktikan ketika Zoro melemparkan pedang ini ke atas, pedang ini tak melukainya sedikitpun. Ketajaman dari pedang ini terlihat setelah jatuh ke lantai, pedang ini masuk menembus lantai dan hanya menyisakan bagian atasnya pada permukaan lantai. Pedang ini merupakan pedang yang memiliki tepi yang sangat tajam dan memiliki keinginan untuk selalu memotong segala sesuatu. Mungkin ini juga merupakan salah satu akibat dari kutukan pada pedang tersebut. Menurut Tashigi, pedang ini seharusnya dihargai sekitar 1 juta beri. Susui merupakan pedang yang pernah digunakan oleh samurai legendaris, yaitu Ryuma. Setelah kematiannya, pedang ini dikubur dan dianggap sebagai harta negeri Wano. Kemudian pedang ini digunakan oleh zombie Ryuma yang telah menjadi salah satu bawahan Moria, dan diberikan kepada Zoro setelah kekalahannya. Pedang ini merupakan tipe pedang Black Sword seperti layaknya Yura milik Mihawk, dan merupakan salah satu dari 21 Owazamono seperti Wadoi Ichimonji. Sebagai pedang hitam, pedang ini memiliki daya tahan dan kekuatan yang luar biasa. Susui dapat dikatakan sebagai pedang yang cukup berat, berbeda dengan Yubashiri. Namun beratnya pedang ini merupakan alasan utama mengapa pedang ini memiliki kekuatan yang begitu besar.
Pedang ini juga memiliki keunikan yaitu menyerap kekuatan dari dua pedang lainnya dan melepaskannya dalam satu serangan. Dan seperti halnya Sandai Kitetsu, pedang ini juga memiliki sifat buruk seperti yang dikatakan Zoro. Namun setelah berlatih selama 2 tahun, Zoro terlihat lebih bisa menguasai sisi buruk dari pedang Susui ini dan menjadikannya sebagai pilihan utama ketika menggunakan teknik satu pedang, Itoryu. Hanya dengan menggunakan satu pedang ini, Zoro dapat dengan mudah membelah kapal bajak laut di Sabaody dan juga membelah tubuh Logia Monet di Pun Hazard. Nah, sekian video pembahasan tentang teori One Piece dari kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan terima kasih.